Shalom. Puji Tuhan kita dipertemukan kembali. Semua karena anugerah Tuhan kita bisa beribadah bersama-sama melalui video ini. Puji Tuhan, Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan anugerah-Mu pagi hari ini. Kami masih boleh bersatu hati bersama-sama meninggikan, membesarkan nama-Mu, karena kebaikan-Mu melingkupi kehidupan kami. Pagi hari ini kami membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Balas sukacita, shalom-Mu turun atas setiap kami. Kami membawa hati kami, membawa hidup kami di hadapan-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Karena
dalam hidup kami. Selamanya Kau ajaib, selamanya kebaikan-Mu melingkupi kami Tuhan. Kami lebih lagi merindukan-Mu, lebih lagi meninggikan-Mu, dan kami bersatu hati menyatakan sebab Kau Allah yang besar dalam hidup kami. yang besar, yang ajaib, Allah yang sempurna, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami di hadapan-Mu. Kami buka hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya persilakan pada hamba-Mu. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kali ini kami boleh berkumpul Tuhan melalui dunia maya ini. Bukan hanya sekedar berkumpul, tapi kami percaya kami beribadah kepadamu dan kami menikmati hadirat-Mu serta kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan memulihkan kehidupan kami, menguatkan kehidupan kami ketika firman diberitakan di dalam kehidupan kami saat ini. Jamah kami satu persatu tanpa terkecuali Tuhan, siapapun juga mereka, agar hidup kami berubah oleh kebenaran firman-Mu dan hidup kami akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hamba-Mu mendapatkan pengurapan yang khusus untuk menyampaikan isi hati-Mu sendiri
kepada setiap kekasih-kekasih kami di sini, dan mereka yang mendengarkan firman Tuhan juga mendapatkan urapan yang khusus, sehingga bukan hanya dengan telinga tetapi juga dengan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Kali ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul 26 ayat 12 sampai 23. Kisah Rasul 26 ayat 12 sampai 23. Kita akan belajar dari perjalanan kehidupan dari orang pilihan Tuhan, yaitu Paulus, dan juga kita akan bandingkan dengan Yunus, kehidupan mereka, tokoh-tokoh Alkitab yang dipanggil oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan bagi alat kemuliaan Tuhan. Kisah Rasul 26 ayat 12 sampai 23. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan dengan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan kau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi itu, memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku ke bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan apa yang kuberitakan itu tidak lain dari pihak yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama dan yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Dalam perikop ini kita melihat Paulus sedang memberikan kesaksian tentang hidupnya di hadapan Raja Agripa, ya. Kita belajar dari Paulus bagaimana Paulus menghadapi kehidupan ini, menghadapi panggilan Tuhan. Tuhan memakai kehidupannya, dan ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Siapapun juga saudara,
entah ibu rumah tangga, pengusaha, petani, pekerja di kebun sawit, atau di mana saja, sebagai seorang pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, mendapatkan anugerah Tuhan untuk memperoleh keselamatan dan hidup sesuai dengan jalannya Tuhan atau rencananya Tuhan. Oleh karena itu kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Paulus, dan juga kita akan melihat Yunus, bagaimana mereka menghadapi kehidupan ini di dalam menghadapi panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ada satu istilah yang Tuhan sampaikan kepada Paulus pada waktu kesaksian Paulus di hadapan Raja Agripa. Di dalam ayat 14 bagian terakhir dikatakan, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Itu dikatakan Tuhan kepada Paulus, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Satu istilah yang membuat kita terheran atau bertanya-tanya, apa itu galah rangsang? Galah rangsang adalah sebuah tongkat yang ujungnya melengkung dan agak tajam di sebelah bagian ujungnya, dan itu adalah tongkat untuk mengendalikan sapi, ya, binatang peliharaan. Supaya apa? Supaya sapi itu bisa dikendalikan oleh pemiliknya. Jadi kalau sapi mau disuruh ke jalan lurus, tetapi kalau sapi itu belok ke kiri, maka dia akan disodok dengan galah rangsang tersebut. Apabila sapi itu tetap dengan pilihannya itu jalan ke kiri, maka dia akan merasa kesakitan. Karena apa? Karena galah rangsang itu akan menusuk badannya. Maka dia harus mengambil jalan lurus sesuai dengan kemauan dari pemiliknya. Itulah galah rangsang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, hal yang pertama yang kita pelajari dari Paulus, bahwa hidup kita tidak lagi sesuai dengan kehendak dan rencana kita. Hidup menurut kedagingan kita, hidup menurut semau-maunya kita. Ketika Tuhan memanggil kita, maka yang terjadi adalah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, bukan lagi keinginan daging kita, bukan lagi kemauan kita sendiri, bukan lagi cita-cita kita, tetapi kehendak Tuhanlah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya teringat dengan Yunus. Di dalam Yunus 1 ayat 7, ketika Yunus disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi apa yang terjadi? Dia pergi ke pelabuhan Yafo, lalu kemudian dia naik ke kapal, lalu dia pergi jauh-jauh untuk menuju ke Tarsis. Harusnya, istilahnya kalau dalam konteks sekarang, Tuhan suruh ke Papua. Tapi apa yang terjadi? Dia naik kapal Pelni menuju ke arah barat, ke Medan, Bapak Ibu, berseberangan dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, kapal yang ditumpangi oleh Yunus mengalami angin ribut, mengalami badai, sehingga kapal tersebut porak-poranda dan hampir pecah. Lalu kemudian mereka membuang undi untuk menentukan atau mengetahui siapa yang sesungguhnya penyebab dari kekacauan tersebut. Siapa sesungguhnya yang menyebabkan terjadinya badai kepada kapal tersebut. Lalu kemudian mereka membuang undi, ternyata Yunuslah orangnya. Lalu pada saat itu, karena sesuai dengan ketentuan, mereka yang menyebabkan kapal itu kena badai, orang tersebut harus dibuang ke laut. Dan alhasil yang terjadi adalah Yunus berperkara dengan Tuhan. Dia dimakan ikan paus selama 3 hari. Ya, dari sini kita belajar, Bapak Ibu, seperti Paulus
Yunus tidak bisa hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri, dagingnya sendiri. Hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Itulah hidup yang dipakai oleh Tuhan. Saya menjadi seorang pendeta, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Pendeta disosok seolah-olah banyak orang mengatakan saya pendeta yang kalah pasaran. Jadi saya menyingkir ke daerah pedalaman untuk melayani Tuhan. Bahkan ada seorang teman saya, dia bertanya kepada saya, teman yang belum mengenal Tuhan, kenapa kamu pergi ke pinggiran? Kenapa kamu tidak seperti pendeta si A yang jam tangannya saja harganya 1 miliar, ya, mobilnya miliaran, lalu kemudian dia punya gedung gereja yang cukup bagus, lalu kemudian dia sering pergi ke luar negeri, pakaiannya dan istrinya bermerek-merek. Kamu nggak sesukses orang tersebut, ya, pendeta tersebut. Bapak Ibu, memang dari segi materi saya kalah jauh dari pendeta tersebut. Tapi saya mau katakan, saya bukan pendeta abal-abal, Bapak Ibu. Panggilan Tuhan kepada saya sejak saya zaman SMP. Jadi Tuhan sudah memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya lulus SMP, saya masuk seminari, sekolah calon pastor. Akan tetapi karena saya bandel, saya keluar, ya, saya jebling dari sekolah tersebut. Saya hanya sampai 2 tahun saja, bukan dikeluarkan tapi saya keluar. Lalu saya kemudian melanjutkan SMA umum, lalu masuk Fakultas Hukum UI. Saya mau jadi seorang pengacara. Kenapa yang terjadi, Bapak Ibu? Perjalanan kehidupan selanjutnya saya tetap dipanggil oleh Tuhan. Lalu lulus Fakultas Hukum menjadi seorang sarjana hukum, bukannya menjadi seorang pengacara, tetapi saya hanya sebagai guru remaja. Perjalanan kehidupan saya terus, di mana rencana Tuhan selalu digenapi di dalam kehidupan saya. Dan yang terjadi sampai sekarang, saya ada di pelayanan sekarang ini, yaitu di daerah Sosok. Bukan karena saya kalah bersaing, tetapi saya percaya apa yang Tuhan lakukan itulah yang terjadi di dalam kehidupan saya, sesuai dengan rencana Tuhan. Ingin saya menjadi seorang yang kaya, ingin saya menjadi seorang yang sukses seperti orang-orang lain, ingin saya mengabdikan diri menjadi seorang pengacara atau jaksa atau seorang hakim yang diberkati oleh Tuhan. Saya ingin sekali memiliki rumah yang besar, mobil yang bagus dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan membuat saya untuk pergi selanjutnya, datang ke Sosok ini, Bapak Ibu. Itulah panggilan hidup saya. Saya percaya rencana Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan saya. Ketika saya mau melarikan diri dari rencana Tuhan, maka seperti Paulus katakan, sukar bagiku untuk menendang kegalak rangsang. Bapak Ibu, itu yang pertama yang kita belajar dari Paulus. Yang kedua, ayat 19 dikatakan, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Ya. Yang kedua, tidak pernah Paulus tidak taat. Dia selalu taat kepada Tuhan. Setelah Paulus banyak menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu, ya, lalu hidupnya dirubah oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang supranatural, dan yang terjadi adalah semenjak saat itu hidupnya benar-benar taat kepada Tuhan. Seperti seorang prajurit taat kepada atasan. Tidak mungkin di dalam militer seorang prajurit tidak taat kepada komandannya. Ya, ketaatan adalah hal atau nilai yang utama sebagai seorang prajurit. Demikian juga dengan seorang atlet yang berprestasi, yang juara, dia pasti taat dengan apa yang dikatakan oleh pelatihnya. Hidup ini memerlukan ketaatan, Bapak Ibu. Sekarang di dalam rumah, di dalam gereja,
Di dalam pergaulan kita, bukannya ketaatan yang muncul dalam kehidupan kita, yang kita saksikan di sekitar kita, tetapi yang banyak muncul khususnya di kalangan anak-anak, yaitu kata bukan ketaatan tetapi kata tar dulu. Bukan ketaatan tapi tar dulu. Disuruh mandi, tar dulu. Disuruh belajar, tar dulu. Disuruh ke gereja, tar dulu. Jadi tidak ada ketaatan, Bapak Ibu. Disuruh bayar persepuluhan, tar dulu. Disuruh pelayanan, tar dulu. Banyak istilah-istilah tar dulu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Paulus tidak seperti itu. Paulus berani berkata, tidak pernah aku tidak taat. Sekalipun panggilan hidupnya jauh dari sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Sebelum dipanggil oleh Tuhan, dia seorang jenderal. Dia seorang komandan pasukan Romawi, Bapak Ibu. Tetapi ketika dia menjadi seorang pelayan Tuhan, hidupnya sungguh-sungguh tidak enak, ya. Tetapi itulah Tuhan membentuk dia, dan modalnya adalah nilai yang dipakai di dalam kehidupannya adalah ketaatan. Hal ini juga terjadi dalam diri Yunus. Yunus 3 ayat 1 sampai 3 saya baca, Bapak Ibu. Yunus 3 ayat 1 sampai 3 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Yunus yang dulu sebelum ada badai, Bapak Ibu, dia tidak taat. Disuruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Dan ketika badai melanda kehidupannya, dia berperkara dengan Tuhan, dia diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, mulai saat itu Yunus hidup dengan taat kepada Tuhan. Dia tidak bilang lagi tar dulu, tetapi dia selalu taat kepada Tuhan. Sama seperti Paulus berkata, tidak pernah aku tidak taat. Gereja yang maju, komunitas anak-anak Allah yang maju adalah komunitas dari anak-anak Allah yang hatinya taat kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan, patuh kepada atasan, patuh kepada komitmen hidupnya di dalam menjawab panggilan Tuhan. Ya. Ulangan 28 ayat 1 dikatakan, jikalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Artinya ada satu perintah. Jikalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, kita menjalankan, kita taat, maka Tuhan sediakan berkat dan kita akan diangkat dari atas segala bangsa. Demikian juga dengan Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengar, Shema, hai bangsa Israel, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ayat ini, atau yang dikenal dengan ayat Shema ini, begitu ditaati oleh bangsa Israel. Ya, orang-orang Yahudi menjadikan ayat ini ayat yang utama, perintah dari Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan apa yang terjadi? Karena mereka taat, mereka menjadi bangsa yang superior, bangsa yang sangat kaya sekali, dan bangsa yang sangat ditakuti oleh karena kecerdasan mereka, Bapak Ibu. Ya, itu yang kedua. Tadi yang pertama, sukar bagimu menendang gegala rangsang. Artinya kita tidak bisa menentukan hidup sesuai dengan keinginan kita, kemauan kita sendiri. Hidup kita hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan berperkara dengan kita, Tuhan mengendalikan kehidupan kita, sehingga hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kehendaki, cita-citakan,
tetapi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Rencana Allah digenapi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, tidak pernah aku tidak taat. Selalu ada ketaatan dari diri Paulus. Dan juga setelah Yunus menghadapi permasalahan di dalam kehidupannya, maka setelah itu Yunus juga mengalami juga dia taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir ayat 22 saya akan bacakan. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Jadi ada statement dari Paulus. Paulus katakan, oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang. Bapak Ibu, kita hidup dalam menjawab panggilan Tuhan. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah pertolongan Tuhan, adalah anugerah Tuhan. Kalau kita bisa memiliki pakaian, kalau kita bisa menikmati hidup, ada tempat kediaman, itu adalah pertolongan Tuhan. Kalau kita masih bisa melayani Tuhan, berkhotbah, itu juga anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu yang Tuhan, itu yang Paulus klaim di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi dalam kehidupannya adalah pertolongan Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu, ketika dia menghadapi masalah di dalam kehidupannya, Yunus selalu berdoa. Yunus 2 ayat 7 dikatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Ya, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Jadi ketika Yunus mengalami permasalahan di dalam kehidupannya, Paulus berkata tidak selalu ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga Yunus mengakui bahwa dengan pertolongan Tuhanlah dia bisa hidup. Makanya ketika dia mengalami permasalahan kehidupannya, sekalipun permasalahan itu atau penderitaan itu disebabkan oleh dosanya sendiri, dia berdoa kepada Tuhan. Yunus berdoa kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena Yunus membutuhkan pertolongan Tuhan, Paulus mengklaim pertolongan Tuhanlah yang membuat kita hidup. Kalau kita hidup sampai sekarang ini, kalau kita masih menikmati kehidupan sampai sekarang ini, hidup masih melayani Tuhan, hidup dipakai bagi kemuliaan Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Ada amin? Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalam kehidupanku. Bapak Ibu, segala perkara di dalam kehidupan Tuhan, dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang berperkara dengan kita. Dia yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Itulah Tuhan kita yang selalu menolong kita, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, jangan kehidupan kita adalah kehidupan yang mainstream. Ketika kita ada masalah, kita ada kepanikan, kita mengalami ketakutan, kita mengalami kekhawatiran. Ada Tuhan yang mengatur langkah-langkah kehidupan kita. Ada Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, Dia selalu menyertai kita. Ada Tuhan, ketika kita berdoa, Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ada amin Bapak Ibu? Hari ini kita belajar dari Paulus dan juga belajar dari Yunus dalam menghadapi berbagai-bagai perkara dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah lupa lagi bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sesuai dengan skenario Tuhan, rencana Tuhan, jalannya Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Sekalipun secara materi kita jauh dibandingkan
orang-orang lain yang mungkin lebih sukses daripada kita. Tetapi ingatlah, Tuhan kita selalu ada dalam kehidupan kita. Dia menyediakan setiap apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berdoa, Dia senantiasa memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Dan tidak lupa, dalam kehidupan kita tidak pernah kita tidak taat, karena Tuhan selalu bisa diandalkan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang sudah dilakukan oleh Paulus dan Yunus di dalam kehidupannya Tuhan, bahwa kehidupan mereka bukan kehendak sendiri, keinginan daging sendiri, cita-cita mereka sendiri, obsesi mereka, passion mereka, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Skenario-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami, yang sebenarnya tidak kami inginkan. Tetapi karena pertolongan datangnya daripada-Mu Tuhan, Engkau mampukan kami, Engkau lengkapi kami dengan kasih dan anugerah-Mu yang terus berlimpah di dalam kehidupan kami. Yang bukan hanya sekedar kami bisa melalui kehidupan kami, tetapi juga lebih daripada itu, Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami membuat kami untuk hidup taat kepada-Mu Tuhan. Tidak lagi terikat dengan dosa, tidak lagi berurusan dengan dosa, tapi hidup kami sedang berurusan dengan-Mu Tuhan, bagi kerajaan Tuhan. Hidup sesuai dengan rencana Tuhan, hidup yang dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini Tuhan, impartasikan kuasa-Mu Tuhan, urapi mereka dengan urapan Roh Kudus, agar hidup mereka menjadi hidup yang extraordinary, bukan hidup mainstream, hidup yang dipakai oleh Tuhan, hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan, hidup yang mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Shalom.